Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Virtual, pada kesempatan kali ini saya ingin mengajukan pertanyaan. Meskipun pertanyaan ini bukan berarti ingin menguji sejauh mana kedalaman pemahaman dan seluas apa wawasan para sahabat Virtual. Bukan itu maksud saya. Tetapi pertanyaan ini adalah supaya kita bisa semua masing-masing terhadap diri kita sendiri memahami kira-kira suara apa yang terdengar dari diri kita ketika kita mengalami situasi tertentu seperti yang akan saya ceritakan, atau mungkin sejenis apa yang saya akan ceritakan ini. Karena jenis suara yang terdengar dari diri kita, apalagi yang lebih dominan, maka itulah yang akan menentukan seperti apa sikap dan tindakan yang kita ambil pada saat mengalami situasi tertentu. Jadi saya cerita pertama seperti ini. Ini contoh saja. Jadi pada suatu waktu kita ke masjid untuk sholat, lalu tentunya diawali dengan berwudu. Pergi di tempat wudu untuk berwudu. Lalu di sana kita menemukan jam tangan, di mana kita memperkirakan sendiri jam tangan itu harganya tidak kurang dari 1 juta. Lalu kita tentu mencoba menoleh kiri kanan, melirik kiri kanan, bahkan mencoba melihat ke dalam masjid, kira-kira siapa yang punya ini, apakah ada orang yang berpotensi yang kemungkinan dia yang punya. Ternyata tidak ada orang sama sekali di sekitar kita. Tidak ada orang sama sekali di sekitar kita. Kira-kira suara apa yang terdengar? Bisa saja hanya ada satu suara yang terdengar pada saat itu. Atau bisa saja lebih dari satu suara yang saling bertentangan yang terdengar pada saat itu. Ada suara yang pertama bisa saja adalah, tolong kita segera cari tahu siapa yang punya. Kalau bisa dititip sama pengurus masjid supaya di waktu-waktu salat bisa diumumkan siapa yang punya. Atau kita sendiri itu langsung memposting di akun media sosial kita seperti Facebook untuk diumumkan kira-kira siapa yang merasa jam tangannya tertinggal di tempat wudhu di masjid ini. Diumumkan. Jadi suara apa kira-kira? Atau mungkin peristiwa lain, sebagai contoh saja lagi ini sahabat Virtual, peristiwa lain. Kita sambil duduk di pinggir jalan dan kita sedang makan sesuatu. Lalu tiba-tiba ada anak kecil, perempuan kecil yang mungkin umurnya 5 tahun mendatangi kita. Anak itu bukanlah pengemis, tapi anak itu adalah pemulung, dan pada saat itu bajunya sangat kotor. Dan si anak kecil itu menatap makanan kita, dan kita sendiri secara psikologi mampu memahaminya bahwa anak itu sangat mengharapkan makanan yang sedang kita nikmati. Kira-kira suara apa yang terdengar dari diri kita pada saat itu? Bisa saja ada satu suara yang terdengar, dan bisa saja lebih dari satu suara yang kita dengar dan itu bertentangan antara satu dengan yang lainnya. Satu suara yang kita dengar bisa saja adalah suara yang baik, seperti ada rasa kasihan dan ingin segera memberikan makanan tersebut kepada anak tersebut. Atau mungkin saja ada suara lain yang sebaliknya, atau dua suara yang sekaligus muncul dan saling bertentangan. Yang satunya mengatakan begini, segera suruh pergi anak itu karena bajunya sangat kotor. Tentunya agak mengganggu secara psikologi yang sedang menikmati makanan. Jadi dua suara ini akan menentukan sikap dan tindakan yang kita ambil. Sahabat Virtual, bisa dipastikan bahwa suara yang pertama di mana mengajak kita memposting jam tangan itu untuk segera diumumkan siapa yang punya. Kemudian suara yang dari situasi kedua tadi, si anak itu ingin segera memberikan makanan itu adalah bisa dipastikan itu adalah suara hati kita. Tetapi suara yang sebaliknya, di mana anggaplah ambil saja jam tangan itu, segera masukkan di kantong celanamu, mumpun tidak ada orang yang melihatnya. Atau yang tadi suara yang pada situasi peristiwa terkait anak itu, kita langsung ada suara untuk segera menyuruhnya pergi karena bajunya sangat kotor, kurang elok dipandang atau sangat menjijikkan
sedangkan kita sedang menikmati makanan. Itu bisa dipastikan juga adalah bukan suara hati kita. Itu adalah suara dari apa yang sedang membelenggu hati kita. Jadi itu sahabat Persual. Karena sesungguhnya kita perlu memahami sahabat Persual bahwa hati kita fungsinya hanya dua, yaitu mengajak kepada kebaikan. Berarti suara-suara hati kita adalah suara-suara yang mengajak kita kepada kebaikan. Dan kedua, suara-suara yang mencegah kita pada keburukan, termasuk pelanggaran-pelanggaran. Jadi seperti itu. Lalu sahabat Persual, kenapa terkadang dalam kehidupan ini justru yang masih terdengar adalah suara yang kesannya bukan mengajak kepada kebaikan, bukan juga mencegah kepada keburukan, justru sebaliknya mengajak kita kepada keburukan dan mencegah kita melakukan kebaikan-kebaikan dalam kehidupan ini. Kenapa itu terjadi? Karena ada 7 belenggu hati yang senantiasa membelenggu hati kita. Jadi ada 7 belenggu hati yang senantiasa membelenggu hati kita. Karena hati kita terbelenggu oleh 7 belenggu hati, maka kecerdasan emosional kita, kecerdasan spiritual kita itu berpotensi terganggu. Berpotensi terganggu, dan tentunya kita perlu menyadari bersama bahwa dalam kehidupan ini kita perlu mengintegrasikan, membingkai segala sikap perbuatan kita dengan 3 kecerdasan sekaligus: kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan spiritual. Oleh karena itu sahabat Persual, melalui channel YouTube Agus Liadi Sang Inspirator, dalam bingkai ikhtiar edukatif inspiratif Sekolah Peradaban ini, saya ingin membahas 7 belenggu hati. Dan kalau kita memahami 7 belenggu hati ini, disitulah pula cara mensucikan hati kita. Jadi sahabat Persual, saya banyak terinspirasi dari buku SK ini, karya Ari Ginanjar Agustian. Disinilah pula saya mendapatkan banyak hal tentang 7 belenggu hati. Meskipun contoh-contoh yang akan saya sampaikan mungkin saja tidak relevan dengan contoh-contoh yang diungkapkan dalam buku ini, tapi contoh-contoh yang mungkin lebih dekat dari peristiwa-peristiwa kita sahabat Persual, yang mungkin saja kita mudah memahaminya. Jadi ada 7, sekali lagi sahabat Persual, ada 7 belenggu hati yang membuat suara kebaikan, suara hati kita, fungsi hati kita yang sebenarnya tidak mampu lagi terdengar, yang dimana senantiasa mengajak kita kepada kebaikan, kebenaran, dan mencegah kita kepada keburukan atau pelanggaran-pelanggaran. Yang pertama, belenggu pertama adalah belenggu prasangka. Jadi dalam kehidupan ini kita seringkali dalam hidup ini mengedepankan prasangka negatif. Kita seringkali mengedepankan prasangka negatif. Sebagai contoh, ada yang menarik, satu peristiwa di sini yang menarik. Jadi diceritakan ada sebuah perusahaan besar itu melakukan rapat antar departemennya. Lalu ketika rapat itu berjalan dengan serius, di mana dipimpin oleh pimpinan perusahaan atau bosnya, tiba-tiba ada seorang karyawan yang menguap. Tentu mengantuk. Lalu semua karyawan lainnya atau peserta rapat lainnya itu pada menoleh, yang dalam pengertian di sini sedang terganggu dengan karyawan yang sedang menguap ini, yang satu ini. Lalu sang bos, sang pimpinan menggeleng-gelengkan kepalanya sambil berkata kepada karyawan tersebut, "Sungguh saya sangat kecewa kepada Anda hari ini, karena Anda tidak terlalu memandang penting rapat ini." Maka si karyawan ini betapa pucat mukanya dan tertunduk lesu sambil berkata lirih kepada pimpinannya, "Maaf pimpinan, andaikan saya tidak menilai rapat ini sangat penting, maka jujur saja semestinya saya tidak akan hadir di pertemuan kali ini, di rapat kali ini. Karena jujur saja saya sampaikan bahwa sebenarnya tadi malam anak saya sedang kecelakaan dan sedang masih dirawat di ruang ICU.
dan sampai sekarang masih belum sadarkan diri. Mulai dari tadi malam tidak sadarkan diri, sehingga saya tidak bisa tertidur, tetapi saya merasa rapat ini penting, maka saya hadir di dalam pertemuan ini. Maka mendengar penjelasan karyawan tersebut, sang pimpinan dan karyawan lainnya itu langsung merasa bersalah, dihantui rasa bersalah karena mereka terjebak pada prasangka, pada paradigma yang mengatakan ketika ada orang menguap dalam sebuah pertemuan, itu berarti mereka tidak menganggap penting pertemuan ini. Padahal tidak selamanya. Jadi kita seringkali terjebak pada prasangka negatif. Makanya kita dianjurkan untuk senantiasa berprasangka positif kepada diri sendiri, kepada orang lain, termasuk terutama kepada Allah. Apalagi Allah juga itu menegaskan aku sesuai dengan persangkaan hambaku. Jadi kita ini penting untuk selalu mendepankan prasangka. Atau mungkin bisa saja saya punya orang atau saya mengenal orang, yaitu dia tidak pernah mau tampil lagi bicara karena ternyata prasangkanya itu selalu sebelum tampil selalu mengatakan jangan sampai salah, jangan sampai diketawai, jangan sampai dimarahi. Jadi seperti itu. Ini adalah prasangka. Jadi sebaiknya dalam hidup ini kita menyucikan hati kita dari belenggu pertama adalah belenggu prasangka negatif. Jadi kita perlu menghilangkan diri kita, membersihkan, mensucikan hati kita dari belenggu pertama ini. Dengan cara apa? Tentu kebalikannya, mengedepankan prasangka positif. Kemudian yang kedua, belenggu hati yang kedua adalah prinsip hidup. Jadi seringkali dalam kehidupan ini kita juga hati kita terbelenggu sehingga tidak bisa lagi mendengar suara kebaikan tadi, suara kebenaran tadi, karena hati kita terbelenggu oleh kepentingan, oleh prinsip yang keliru. Seperti ada prinsip tiba masa, tiba akal, sehingga tidak ada persiapan. Padahal sudah ditegaskan, gagal dalam perencanaan sama saja merencanakan kegagalan. Jadi tiba masa, tiba akal. Atau ada banyak contoh tentang prinsip-prinsip lainnya, seperti ada prinsip ya karena cuma prinsipnya adalah kekuasaan, maka melupakan moralitas, melupakan idealisme, melupakan wibawa, melupakan berbagai nilai-nilai positif lainnya karena prinsipnya adalah kekuasaan adalah segalanya. Ada yang prinsip begitu. Jadi prinsip seringkali tidak semua prinsip itu positif, tapi ada prinsip-prinsip yang justru menjadi penghambat sehingga kita tidak bisa melakukan kebaikan-kebaikan, tapi sebaliknya justru kita melakukan keburukan-keburukan atau pelanggaran-pelanggaran dalam hidup ini. Anggaplah sebagai contoh ketika kita terjebak pada dua pilihan antara loyalitas terhadap pimpinan dan integritas atas sumpah dan janji jabatan yang pernah kita ikrarkan. Jadi kalau prinsip kita lebih mengutamakan loyalitas terhadap pimpinan, maka ketika ada perintah salah, perintah keliru, pelanggaran yang diperintahkan oleh pimpinan, maka kita tetap melaksanakannya karena prinsip kita adalah intinya adalah loyalitas. Apalagi kalau prinsipnya yang penting ada sesuatu yang menjanjikan, maka kita laksanakan. Tetapi kalau kita mengedepankan nilai integritas, prinsip kita lebih mengutamakan atas ikrar sumpah janji jabatan yang pernah kita ucapkan, maka tentu tidak ada loyalitas terhadap pimpinan ketika perintah pimpinan itu keliru, ketika perintah pimpinan itu melanggar, apalagi melanggar kode etik. Jadi ini persoalan prinsip. Makanya prinsip memang sangat penting dalam hidup, karena prinsip seringkali menentukan seperti apa sikap, tindakan, dan keputusan-keputusan yang kita ambil. Jadi terkait prinsip, ada banyak prinsip, tapi lebih banyak prinsip yang tidak bisa bertahan lama ketika prinsip itu tidak punya basis yang kuat. Kalau kita ingin memiliki prinsip yang kuat, maka kita bisa menjadikan rukun Islam sebagai basis prinsip yang kokoh. Tapi tentu saya tidak akan membahas di sini. Mungkin di kesempatan video lainnya saya akan membahasnya bagaimana prinsip itu
dibasiskan pada rukun iman yang 6 itu, supaya semakin kokoh prinsipnya. Ketiga, atau belenggu hati yang ketiga yang membuat suara hati kita tidak terdengar lagi, suara kebaikan hati kita, suara kebenaran hati kita tidak terdengar lagi, adalah belenggu ketiga itu adalah pengalaman. Jadi dalam hidup ini kita seringkali terjebak pada pengalaman-pengalaman negatif. Jadi kalau bagi saya, dan saya terinspirasi dari buku ini, tidak semua pengalaman adalah guru besar. Ada pengalaman justru adalah racun bagi kita. Justru itu yang akan membuat kita tidak bisa melakukan kebaikan, justru sebaliknya melakukan perbuatan-perbuatan negatif. Jadi pengalaman seperti apa contohnya? Jadi bisa saja, anggaplah ada cerita yang menarik, anggaplah seperti ini cerita menariknya. Jadi ada seorang perempuan itu sudah 3 kali dihianati laki-laki. Laki-laki pertama itu berjanji akan sehidup semati. Pokoknya tidak ada lagi yang akan dia cari, yang akan dia nikahi kecuali perempuan itu. Jadi sudah ada ikrar kuat. Tapi nyatanya menikah dengan perempuan lain. Lalu datanglah laki-laki kedua, menjalin hubungan kedekatan, akhirnya berjanji pula seperti laki-laki pertama bahwa dialah satu-satunya yang akan dicintai dan segera akan menikahnya. Tapi ternyata itu menikah lagi dengan perempuan lain. Lalu bagaimana perasaan si perempuan tadi yang sudah 2 kali dihianati? Ternyata ada lagi laki-laki ketiga. Ternyata laki-laki ketiga ini melakukan pengkhianatan atau pengingkaran janji setia yang pernah disampaikannya, seperti laki-laki pertama dan laki-laki kedua itu menikah juga dengan perempuan lain. Maka betapa hancurnya perasaan si perempuan ini. Lalu datang laki-laki keempat. Lalu apa jawabannya? Jawaban si perempuan itu tentu adalah jawaban yang dimana karena menjadikan pengalaman sebagai guru terbaiknya. Lalu apa jawaban sang perempuan itu? Tidak ada lagi laki-laki yang kupercaya di dunia ini. Jadi baru 3 yang mengkhianatinya itu sudah sedunia tidak dipercayainya. Ini tentu adalah hati yang terjebak pada belenggu pengalaman itu. Padahal belum tentu yang laki-laki keempat sama dengan laki-laki pertama, laki-laki kedua, dan laki-laki ketiga. Sama ketika Thomas Alva Edison, ya, kalau ya namanya Thomas Alva Edison yang pencipta bola lampu ini, yang membuat ruangan ini terang. Andaikan dia baru 3 kali mencoba lalu gagal dan berhenti seperti trauma dengan perempuan tadi, maka tentu dunia ini gelap. Tapi ternyata Thomas Alva Edison melakukan kegagalan 1000-an kali lalu bisa menemukan bola lampu ini. Jadi andaikan kegagalan 1 sampai ke 5 dia sudah menyerah, maka tidak terala dunia ini. Jadi dalam hidup ini kita tidak selamanya pengalaman itu adalah sebagai guru terbaik. Apalagi kalau itu adalah sesuatu tentang yang negatif, tentang kegagalan. Karena bahkan ada kegagalan itu justru adalah jalan petunjuk tentang yang mana yang harus dilakukan supaya kita mencapai kesuksesan tertentu. Jadi ada pengalaman negatif yang justru menjadi belenggu hati kita. Belenggu hati yang keempat yang membuat fungsi hati kita yang 2 tadi itu tidak berfungsi dengan baik, di mana mengajak kita kepada kebaikan atau kebenaran dan mencegah kita kepada keburukan atau pelanggaran. Yang keempat yang menutupi adalah kepentingan. Dalam hidup ini kita memang seringkali lebih mengutamakan kepentingan pribadi, kepentingan keluarga, mungkin kepentingan golongan daripada kepentingan umum. Kenapa hari ini Indonesia masih banyak dijangkiti oleh para koruptor? Kenapa masih banyak koruptor? Karena para koruptor itu hatinya tertutupi oleh kepentingan pribadi, sehingga suara kebenaran dari hatinya, suara kebaikan dari hatinya itu tidak mampu lagi didengar. Tapi yang lebih dominan adalah
kepentingan pribadinya, tentang harta, tentang kekayaan dan sebagainya. Kenapa hari ini kita menilai ada juga yang bisa diistilahkan sebagai parasit demokrasi? Artinya dia menikmati demokrasi tapi menganggap rakyat itu tidak ada apa-apanya, artinya justru tidak memuliakan rakyat. Karena itu hatinya tertutupi oleh kepentingan pribadi, kepentingan keluarga, atau kepentingan golongan. Padahal idealnya supaya hati kita tidak tertutupi, maka bagaimana kita mementingkan, mengedepankan, mengutamakan kepentingan umum di atas daripada kepentingan pribadi. Itu belenggu hati yang keempat. Kemudian belenggu hati yang kelima itu adalah pembanding. Jadi coba sahabat visual, kita masing-masing membayangkan sambil nonton video ini, kira-kira kalau kita memegang cangkir, yang mana lebih besar daripada ketika kita memegang botol besar. Anggaplah botol kecap yang besar. Tentu jawabannya adalah botol itu. Atau kita coba bertanya, yang mana lebih besar kamar kita daripada rumah kita sendiri? Tentu jawabannya rumah kita sendiri. Artinya apa? Ya, apa yang bisa ditangkap di sini adalah bahwa seringkali pertimbangan-pertimbangan atau penilaian-penilaian kita yang dangkal itu mudah sekali terjebak pada apa yang dilihat secara kasat mata. Atau dalam artian kita seringkali hanya membandingkan antara yang ada dengan yang ada. Kita jarang membandingkan antara yang ada dengan yang belum ada. Sehingga apa? Anggaplah seperti ini. Ada orang sombong karena merasa di dalam pertemuan itu bajunya lah yang paling mahal, sepatunya lah yang paling mahal. Dia tidak pernah berpikir bisa saja di ruangan itu memang dia yang paling mahal bajunya, paling mahal sepatunya, tapi di tempat lain, di pertemuan-pertemuan lain bisa jadi bajunya lah yang paling murah, sepatunya lah yang paling murah. Atau sebaliknya, kita juga jangan merasa minder atau kurang percaya diri hanya karena kita pada saat itu sedang membandingkan saja antara yang ada dengan yang ada. Bisa jadi anggaplah baju kita paling murah di ruangan itu atau di kampung kita, atau kita lah yang paling miskin di kampung itu, tapi ketika kita ke tempat lain kita lah yang paling kaya. Jadi kita tidak boleh merasa kita jangan hanya selalu membandingkan antara yang ada dengan yang ada. Kita juga seringkali mencoba memahami antara yang ada dengan yang belum ada. Artinya apa? Kita harus berpikir, wah mungkin di saat ini saya lah yang paling miskin, atau di tempat ini saya lah yang paling miskin, tapi di tempat lain saya yakin bisa jadi ada yang lebih miskin daripada saya. Mungkin kali ini saya lah yang paling susah di hidup ini, tapi di tempat lain ada lebih merasakan kesulitan hidup. Jadi selalu ada pembanding yang dimana karena pembanding kita selalu begitu, sehingga kita tidak hati kita tidak tertutupi. Jadi makanya dalam ajaran agama Islam ada pesan begini dalam hal pembanding. Kalau urusan akhirat kita semestinya melihat ke atas supaya selalu ada motivasi untuk memperbaiki ibadah kita. Tetapi kalau urusan dunia, sebaiknya kita melihat ke bawah supaya kita selalu bersyukur. Artinya apa? Mungkin hari ini kita hanya mampu naik sepeda atau kita naik motor. Kalau kita cuma mampu naik motor, maka kita perlu melihat bahwa saya memang cuma motor, tapi masih banyak di antara saya atau yang saya kenal cuma mampu naik sepeda, belum bisa naik motor, tidak ada motornya. Atau kalau kita baru mampu naik sepeda, tentu kita harus berpikir, ya alhamdulillah saya sudah bisa naik sepeda kemana-mana. Tapi ada orang tidak bisa naik sepeda karena memang tidak ada sepedanya. Kalau kita cuma bisa naik kalau cuma kita bisa naik sepeda, bisa juga ada orang ya cuma jalan kaki kemana-mana. Kalau kita bisa jalan kaki, kita masih perlu bersyukur, jangan melihat yang naik sepeda, karena bisa saja ada orang ya mumpung alhamdulillah kita masih bisa jalan kaki, ada orang tidak bisa lagi jalan kaki, dia sudah tinggal di rumahnya, tidak bisa lagi kemana-mana karena tidak bisa lagi berjalan. Jadi seperti itu.
Jadi ini yang semua adalah belenggu-belenggu hati. Ketika kita pahami, itu juga bisa menyucikan hati kita, dan akhirnya suara kebenaran itu bisa kita kembali dengar. Kemudian apalagi yang lainnya yang bisa menjadi, karena ada 7 belenggu hati, sudah 5. Yang keenam, belenggu hati yang keenam itu adalah sudut pandang. Jadi kalau kita pakai kacamata yang lensanya biru, maka bisa dipastikan semua yang kita tatap akan tampak kebiru-biruan. Kalau lensanya kuning, maka semua yang kita tatap itu akan nampak kekuning-kuningan. Jadi apa yang perlu kita dalam sudut pandang? Kita perlu melihat dari sisi yang jernih. Kita perlu memiliki kacamata lensa yang jernih. Kita perlu melihat dari banyak sisi. Kita perlu melihat dari banyak aspek dalam setiap melihat satu peristiwa atau situasi. Jadi sudut pandang ini penting. Sudut pandang itu sangat penting. Jadi ada orang menilai, anggaplah bisa saja saya pribadi, ada orang menilai saya negatif karena dia mungkin sudut pandangnya lain. Anggaplah hanya melihat dari sudut pandang finansial. Kemudian ada juga mungkin orang selalu melihat saya positif, itu karena melihat saya bahwa mungkin tidak mampu sering berbagi uang, tapi kalau urusan berbagi ilmu kemana-mana itu siap diajak berbagi ilmu, bahkan tanpa dibayar sekalipun selalu menyiapkan waktu. Jadi seperti itu. Jadi ada sisi-sisi yang bisa kita lihat supaya kita bisa melihat secara jernih, menilai secara jernih, supaya itu sesuai dengan suara hati, suara kebenaran kita. Kemudian, jadi belenggu ketujuh itu adalah literatur. Literatur itu sederhananya adalah apa yang sering kita baca, apa yang sering kita dengar, apa yang kita sering alami, itu bisa menjadi yang disebut dengan literatur. Nah, literatur ini, jenis literatur yang kita miliki itu bisa berpotensi menjadi belenggu hati. Bisa berpotensi menjadi belenggu hati. Sebagai contoh saja ini, mungkin kita sering nonton film. Sebagai contoh saja, anggaplah film anak jalanan. Karena literatur kita film itu, maka kita memandang bahwa cowok yang keren itu adalah cowok yang pakai motor gede seperti itu. Akhirnya apa? Ketika mau dibelikan motor legenda oleh bapaknya, itu sama sekali dia tidak tertarik karena menganggap itu tidak berarti, tidak keren bagi anak muda milenial seperti saya, atau anak muda generasi Y atau generasi Z seperti saya. Anggaplah seperti itu. Ini adalah literatur. Atau karena literaturnya seperti di sinetron-sinetron, maka dia merasa bahwa cantik itu adalah yang seksi. Karena kebanyakan literaturnya anggaplah adalah artis-artis yang maka dia juga akan mengatakan bahwa yang cantik itu adalah yang seperti artis tertentu. Meskipun mungkin dari penilaian lain itu bisa bertentangan. Jadi ini yang perlu kita pahami. Jadi ini 7 belenggu hati yang sebaiknya perlu disucikan, dihilangkan dari hati kita, supaya kita bisa senantiasa mendengar kebaikan-kebaikan, ataupun si hati kita yang dua itu mengajak kita kepada kebaikan dan mencegah kita kepada keburukan. Mungkin itu saja, semoga ini bermanfaat bagi kita semua.